Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suti Agustin dari kelas 12 akuntansi SMK Pancabudi 2 Medan. Di video ini, saya akan menjelaskan alur siklus akuntansi dengan Mayap Accounting. Gambar ini merupakan alur dari siklus akuntansi. Mini Your Business atau Mayap merupakan aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Setup database atau pekerjaan awal aplikasi. Sebelum diproses atau dimulainya siklus akuntansi, terlebih dahulu kita melakukan setup database. Apa sih setup database itu? Setup database merupakan suatu kegiatan membuat atau mengumpulkan data yang akan kita simpan secara sistematis di komputer. Pertama-tama, buka Mayop di komputer atau laptop kamu. Lalu klik Create. Setelah itu, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik Next. Kalau tampilannya sudah seperti ini, silakan kamu isi data-data perusahaannya. Jika udah diisi semua, klik Next. Kemudian isi periode akuntansi kamu. Jika udah selesai, klik Next. Lalu akan muncul informasi mengenai periode transaksi kamu. Kamu bisa klik Next lagi. Kemudian akan muncul sebuah pilihan untuk menggunakan akun yang mana. Nah, setelah dipilih, kamu bisa atur tempat di mana file perusahaan akan disimpan. Lalu klik Next, pilih Comment Center. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, ayo kamu udah siap digunakan. Siklus akuntansi yang pertama adalah bukti transaksi atau evidence. Bukti transaksi merupakan dokumen autentik yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan keuangan. Fungsi dari bukti transaksi yaitu: pertama, mengurangi terjadinya kesalahan dalam transaksi. Yang kedua, berisi informasi atas suatu transaksi, contohnya seperti kapan transaksi itu dilakukan, dengan tunai atau kreditkah transaksi itu dilakukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terhindar dari duplikasi pengumpulan data. Siklus selanjutnya adalah jurnal transaksi atau journal. Setelah mengumpulkan bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah menjurnal transaksi. Jurnal sendiri adalah formulir yang digunakan untuk mencatat setiap jenis transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu secara sistematis dan rinci. Membuat jurnal transaksi pada Mayop. Buka aplikasi Mayop pada komputer atau laptop kamu. Dalam jendela Comment Center, aktifkan modul Account, pilih Record Journal Entry, kemudian isi transaksi kamu. Jika total debit dan total kredit sama, maka out of balance 0 dan transaksi bisa disimpan dengan menekan Record. Buku besar atau General Ledger. Buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Selanjutnya ada buku besar pembantu atau Subledger. Buku besar pembantu ini merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo merupakan suatu data yang berisi seluruh jenis akun serta saldo total dari setiap akun secara sistematis sesuai dengan kode akun pada periode tertentu. Neraca saldo ini dapat digunakan sebagai patokan saat memposting buku besar. Cara membuat neraca saldo pada Mayop. Pertama, klik menu Setup, kemudian klik Balance, lalu pilih Account Opening Balance. Nah, ini merupakan nama-nama akun yang sudah diinput sebelum. Kemudian, kamu isi nomor nominal akun tersebut. Jika sudah selesai, kamu klik OK. Siklus selanjutnya adalah jurnal penyesuaian atau adjustment. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusting trial balance. Setelah memasukkan jurnal penyesuaian tersebut, neraca saldo akan berubah menjadi neraca saldo setelah disesuaikan atau NSSD. NSSD juga harus memiliki jumlah saldo, debit dan kredit yang seimbang. Proses akhir bulan atau end of period.
Proses akhir bulan adalah proses perhitungan selisih kurs mata uang asing dan penyusutan aktif atau tetap yang dilakukan secara otomatis oleh Equate. Proses ini biasanya dilakukan setiap akhir bulan, tetapi pada prinsipnya proses ini dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus di akhir bulan. Siklus selanjutnya adalah laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan adalah laporan yang bersih pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi yang memiliki nilai ekonomi. Jurnal penutup atau closing journal. Jurnal penutup sendiri adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun-akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup dibuat. Neraca saldo ini merupakan neraca saldo ketiga dalam siklus akuntansi. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar semua akun neraca yang berisi saldo bukan nol pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya ada SPT pajak massa. SPT pajak massa atau surat pemberitahuan pajak massa adalah SPT yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis pajak yang dilaporkan tiap bulannya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 25, PPh pasal 4, PPh pasal 15, dan PPN. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan lampiran SPT tahunan PPh, badan yang berupa kertas kerja, berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dan laba rugi berdasarkan ketentuan pajak. Siklus yang terakhir adalah SPT pajak tahunan badan dan orang pribadi. SPT tahunan adalah SPT yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT tahunan orang pribadi dibagi menjadi beberapa jenis formulir, seperti SPT tahunan orang pribadi 1770S dan SPT tahunan orang pribadi 1770 SS. Sekian dari video penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.